Baik, Mbak Laila, lalu mungkin bagaimana cara untuk memiliki akhlak terpuji, terutama dalam pergaulan remaja yang sekarang ini kan semakin ya macam-macam gitu, Mbak. Mm, Bagaimana? mm, mm. Iya, iya ya. Sekarang kalau kita lihat, subhanallah, masya Allah, eh, luar biasa ya pergaulan sekarang itu. Wah, sekarang itu kalau saya melihat zaman saya dulu istilahnya, berjalan berduaan dengan seorang laki-laki saja takutnya bukan main. Padahal itu ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan cuman ketemu jalan bareng ke depan gitu ya sudah gitu. Tapi sekarang banyak sekali Mbak media-media yang membuat akhlak itu ada yang benar dan tidak, istilahnya kayak begitu. Eh, kita tahu bahwa kemajuan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak adanya filter dari berbagai macam media yang masuk ke Indonesia. Jadi ibaratnya sekarang itu dunia itu bisa dilihat oleh dengan meletakkan di telapak tangan. Istilahnya begitu ya Mbak. Kalau dulu kan kita mau kemana aja kita harus mencari ke peta di mana, aduh mana ya ini letaknya gitu. Kalau sekarang enggak, kita cukup nggak usah tutul-tutul sekarang, cukup ngomong aku ingin ke sini itu sudah Google sudah jeret udah gitu ya. Kalau dulu kan dadak tutul-tutul gitu ya. Nah, eh, era sekarang itu luar biasa. Maka itu rumah sebagai pondasi awal terbentuknya akhlak seorang anak atau akhlak manusia itu harus kuat, Mbak. Nilai-nilai agama di situ harus harus betul-betul diajarkan. Jadi bukan berarti kita istilahnya ya, kita nanti kan sekolah ada guru. Ya udah santai aja di rumah. Kamu mau ngapain nanti? Ini jujur ini. Kamu kok nakal sih? Kamu tak pondok ke? Misalnya seperti itu ya. Emangnya pondok itu apa? Pondok itu bengkel? Kan bukan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi pondasi awal itu di rumah, Mbak. Di rumah pun pondasi awal atau pondasi yang betul-betul harus dijaga itu ibu. Karena bagaimanapun anak itu akan mendengarkan seorang ibu. Ya enggak? Seorang bapak juga, tapi ibu ini. Dari cara akhlak itu dapat dibentuk yang pertama dari cara orang tua memberi dia makan, Mbak. Ini yang kadang terlewati, Mbak, oleh oleh sebagian orang tua atau calon orang tua ini sebagai pengetahuan. Ingin anaknya baik, maka apa yang dia makan, dia masukkan ke dalam tubuhnya dan menjadi darah, itu harus baik. Nah, ini yang kadang orang mikirnya, alah, kan cuma makanan, dia nggak tahu gitu ya. Nah, apa yang baik? Yang baik yang dimakan berarti adalah sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang halal itu dicari atau diperoleh dari proses juga yang halal. Nah, ini juga pengetahuan bahwa misalnya ya Mbak, orang tua nggak memikirkan pokoknya anakku tak kasih makan, tak kasih minum, apa yang dia mau oke tak kasih semua, tapi aku korupsi, ya, aku memakan harta temanku, aku tidak membayar pajak misalnya ya, atau misalnya harusnya pajak sekian dikurangi sehingga tidak membayar, bayarnya sedikit itu banyak ya Mbak ya, perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa apa yang kita dapat sebagai orang tua itu harus kita pastikan halal bagi anak kita, bagi istri kita. Kenapa bagi istri kita juga? Karena apa? Istri kita yang mengandung anak kita. Ya, apa yang dia makan harus halal. Itu yang pertama. Jadi pondasinya itu harus betul-betul kuat, Mbak. Nah, di saat dia memakan sesuatu yang halal, tentulah nanti peredaran darah apa yang ada dalam tubuhnya itu bersih. Sehingga dimasuki oleh ilmu-ilmu yang baik, dia akan menerimanya dengan baik. Itu. Nah, begini, di dalam rumah selain yang pertama makanan yang halal itu tadi. Pokok dari tubuh manusia. Yang kedua, pergaulan di dalam rumah. Misal sekarang HP lah, gadget ya. Anak sudah pegang HP sendiri-sendiri. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan sebenarnya anak kita itu nonton apa, apa yang dilihat. Kita harus mendampingi bahwa misalnya yang dilihat tentang perang-perangan misalnya. Anak-anak sekarang kan suka nonton apa namanya itu Q Ranger atau apa itulah yang anak saya juga nonton itu. Mendampingi bahwa, oh ini baik, ini buruk.
seharusnya ini tidak dilakukan gitu ya. Atau nonton Sopo Jarwo itu kan ada pembulian terhadap Bang Jarwo, itu kan harus ada pendampingan bahwa tidak selamanya orang seperti itu kan. Kadang orang salah harus dibenarkan lewat jalan apa. Nah, ini Mbak. Jadi pendampingan orang tua terhadap apa yang dilakukan anak di rumah. Ini terutama di rumah ya. Itu harus betul-betul dilakukan, dan jangan sampai ya ini yang penting, jangan sampai anak merasa di rumah itu dikekang, Mbak. Iya kan? Kadang anak didampingi, ibunya cerewet misalnya, "Kamu nggak boleh begini, begitu." Ini anak akhirnya jengah, aku ngapain di rumah? Aku nontonnya di luar aja." Akhirnya tidak ada kontrol di sini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana kita harus, apa namanya, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Itu juga harus diperhatikan. Kita sebagai orang tua harus tahu teman-teman anak kita itu siapa saja sih. Nah, ya kan? Kira-kira dari mana sih golongannya gitu. Apakah kita itu harus seperti Intel? Tidak juga. Kita bisa menanyakan ke anak kita. Maka ya itu tadi, orang tua harus bisa jadi teman, harus bisa jadi orang tua, harus bisa jadi sahabat, harus bisa jadi hakim. Pokoknya peran, Mbak. Perannya itu sangat banyak sebagai orang tua. Makanya sebelum jadi orang tua itu mentalnya harus luar biasa itu ya. Oh, betul itu. Kadang orang kan gini, aku menikah, yang dipikirkan menikah yang enak-enak, habis itu punya anak, bingung lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Begitu Mbak Puput. Jadi awal itu yang dari rumah itu. Bagaimana cara cara dia bergaul di rumah, maka dia akan mencerminkan bagaimana sikap dia di luar. Begitu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.